Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana Sri Wulandari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan nomor induk mahasiswa 120108263331. Saya dari kelas PGMI 4A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Konsep Fisika SD atau MI dengan dosen pengampu Ibu Riza Andriani SPD MPD. Silahkan lihat video berikut ini. Baiklah, di dalam video ini saya akan membuat katrol sumur timba, di mana katrol sumur timba ini dalam materi pelajaran SD ada di mata pelajaran IPA, yaitu kelas 5 yang termasuk ke dalam materi pesawat sederhana. Nah, salah satu contohnya yaitu katrol. Katrol yang saya gunakan dalam video ini adalah katrol tetap. Mengapa? Karena posisinya itu tidak berpindah. Jadi, seiring dengan perkembangannya zaman, berkembang pula ilmu pengetahuan manusia dengan segala kemampuan daya akalnya. Manusia juga berusaha mencari, menunjukkan, dan menciptakan teknologi untuk menunjang kehidupannya di muka bumi ini. Salah satu contohnya yaitu menemukan dan menciptakan alat untuk meringankan dan memudahkan pekerjaan manusia yang kita kenal atau yang kita sebut yaitu dengan pesawat. Maka dari itu, dengan pesawat, beban manusia dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya menjadi semakin ringan dan mudah. Manusia tidak perlu lagi mengeluarkan energi yang besar, sehingga tidak menguras dan menghabiskan tenaga atau energinya ketika bekerja. Nah, penggunaan pesawat ini banyak kita jumpai dalam kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya, ketika kita memotong, kita menggunakan pisau atau gunting. Tukang kayu mencabut paku dengan palu atau pencabut paku. Orang yang menaikkan drum minyak ke atas truk dengan papan atau bidang miring. Orang juga membuat tangga pada rumahnya yang berlantai 2. Maka orang itu menggunakan katrol. Dan ketika mengambil air dari dalam sumur dan sebagainya. Pesawat yang digunakan manusia untuk mempermudah dan meringankan pekerjaannya ada 2 macam, yaitu pesawat sederhana dan pesawat rumit. Tetapi dalam video ini saya hanya membahas tentang pesawat sederhana. Dengan adanya alat peraga katrol sumur timba, anak-anak SD atau MI dapat mengetahui pemanfaatan katrol di dalam kehidupan sehari-hari, yang mana bisa kita lihat pada sistem sumur timba. Katrol itu digunakan untuk menimba air di dalam sumur. Contoh lainnya yaitu katrol yang dipakai untuk menggerakkan bendera ketika upacara. Pesawat sederhana ini sudah tidak asing dan banyak kita temukan di jalan raya. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk membuat katrol sumur timba. Yang pertama, yaitu kardus yang berukuran kurang lebih 30 cm. Yang kedua, yaitu botol mineral bekas. Yang ketiga, yaitu gunting. Yang keempat, yaitu lem tembak. Yang kelima, yaitu paralon. Yang keenam, yaitu cutter. Yang ketujuh, yaitu tusuk sate. Yang kedelapan, yaitu lilin. Yang kesembilan, yaitu tali bangunan. Yang ke-10, yaitu stik es krim. Yang ke-11, yaitu 2 tutup botol yang berukuran agak tipis. Dan yang terakhir, yaitu 1 tutup botol yang agak lebar. Selanjutnya, langkah atau cara membuat katrol sumur timba.
Silahkan lihat video berikut ini. Baiklah, langkah pertama yaitu kita akan mengambil kardus yang telah dipotong. Selanjutnya, kita akan mengambil botol minuman bekas tadi dan kita akan mengguntingnya. Menggunting botol mineral bekas menjadi 2 bagian. Kita akan mengambil bagian bawah dari botol air mineral tadi. Nah, selanjutnya untuk mempercantik atau memperindah botol minuman bekas tadi, di sini saya telah membuat yaitu gambar batu bata yang saya buat di kertas. Dan di sini saya akan menempelkan pada botol bekas tadi menggunakan lem tembak. Akan mengambil lem tembak dan akan melem ke botol bekas tadi. Langkah ketiga yaitu botol mineral bekas tadi kita akan menempelkan bagian bawahnya ke kardus. Langkah keempat yaitu kita akan mengambil 4 stik es krim dan setiap stik es krim kita lapisi menjadi 2 bagian untuk sebagai penyangga dari katrol sumur timba tadi. Dan kita akan mengambil lem tembak untuk lem tersebut. Setelah stik es krim tadi digabungkan, maka langkah selanjutnya kita akan melubangi setiap sisi stik es krim ini. Bisa saja melubangi stik es krim tadi dengan pisau atau cutter, atau bisa juga dengan gunting. Tapi di sini saya menggunakan cutter atau pisau.
kita akan melubangi stick es krim ini dengan cutter. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian, setelah stik es krim tadi dilubangi, maka langkah selanjutnya kita akan menempelkan stik es krim tersebut ke botol mineral yang sudah diletakkan di atas kardus tadi. Maka kita akan mengambil lem tembak untuk menempelkan stik es krim ke botol bekas minuman tadi. Lakukan hal yang sama. Dan seperti ini hasilnya. Selanjutnya, kita akan mengambil satu tusuk sate yang telah saya potong dan memasukkan satu tusuk sate ini ke dalam stik es krim yang telah dilubangi tadi. Hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat katrol. Untuk membuat katrol, kita akan menggunakan paralon. Tapi bisa juga dengan menggunakan kardus. Karena berhubungan dengan air, takutnya basah dan rusak, maka saya akan menggunakan paralon dan menggunakan 2 tutup botol. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat lubang pada 2 tutup botol ini. Bisa menggunakan dengan cutter. Selanjutnya, kita akan menempelkan paralon yang sudah dipotong tadi ke 2 tutup botol yang sudah dilubangi. Maka kita akan mengambil lem tembak untuk menempelkan paralon ke tutup botol. Lakukan dengan hal yang sama.
Setelah katrol jadi, maka kita akan masukkan ke tusuk sate. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat ember, yaitu menggunakan tali berukuran pendek. Kita akan mengguntingnya. Dan sebagai penariknya yaitu tali berukuran panjang. Kira-kira panjangnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tentengan pada tutup botol, di mana kita akan mengambil lem tembak dan kita lem pada bagian tutup botol. Setelah itu kita ambil tali berukuran pendek dan kita letakkan pada tutup botol. Lakukan hal yang sama. Dan hasilnya seperti ini. Lalu, tali yang berukuran panjang tadi kita akan mengikatkan pada tentengan yang telah jadi. Dan katrolnya sudah jadi. Selanjutnya kita letakkan ke sumur yang telah hampir jadi tadi. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa beri hiasan untuk meletakkan tali, yaitu dengan cara menggunting atau belah dua stik es krim. Selanjutnya kita akan lem stik es krim yang sudah dipotong. Dan menempelkan pada sisi sumur. Ini gunanya untuk meletakkan atau menggulungkan tali. Baiklah, untuk mempercantik katrol sumur timba, di sini saya akan membuat sebuah pagar yang diletakkan di sekeliling katrol sumur timba. Yang dimana cara membuatnya yaitu saya mengambil lem tembak dan diletakkan di bawah. Letakkan di sekeliling katrol sumur timba. Lakukan dengan hal yang sama.
Selanjutnya, untuk memperindah katrol sumur timba ini, kita bisa juga menghiasi sekeliling katrol sumur timba itu dengan rumput dan batu-batuan. Dimana cara membuatnya itu kita ambil lem tembak, dan selanjutnya kita letakkan di sekeliling katrol sumur timba. Cara menggunakan katrol yaitu dengan diberi tali sepanjang roda atau piringannya. Jika ditinjau dari cara kerjanya, katrol merupakan pesawat sederhana yang sama dengan pengungkit. Hal itu karena di dalam katrol terdapat titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Untuk mengambil air dari sumur bisa menggunakan katrol tetap. Dengan menggunakan katrol, orang dapat lebih mudah mengambil air tanpa terlalu menguras tenaga. Prinsip kerja katrol sama dengan tuas, yaitu mampu mengangkat benda yang berat dengan gaya yang lebih kecil tanpa mengurangi usaha yang harus dilakukan. Katrol menempatkan beban di ujung tali, sedangkan ujung tali yang lain digunakan untuk menarik beban tersebut. Pada saat menarik benda, arah gaya akan diubah. Benda yang harusnya diangkat ke atas dapat ditarik ke bawah dengan menggunakan katrol. Arah tarikan akan searah dengan arah gravitasi. Dengan memberikan gaya ke arah bawah, kerja kita terbantu oleh gaya berat tubuh kita yang juga berarah ke bawah. Akibatnya, kerja akan terasa lebih ringan. Jadi, cara menggunakan katrol sumur timba ini kita bisa mengisi air di dalam sumurnya seperti yang sudah saya lakukan, dan cara menggunakannya yaitu kita menarik talinya dan lihat sumur timbanya itu telah diisi air. Katrol sumur timba ini menggunakan katrol tetap karena tidak berubah. Katrol ini sangat berguna untuk anak SD agar dia mengetahui katrol ini sangat berguna pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya katrol sumur timba ini, dan ketika anak SD menarik bendera merah putih, dan itu sangat membantu kita apabila mengerjakan pekerjaan yang berat dan terasa menjadi lebih ringan. Pesawat sederhana adalah alat bantu kerja yang bentuknya sangat sederhana,
Contohnya yang pertama tuas, yang kedua bidang miring, dan yang ketiga katrol. Nah, dalam video ini saya mengambil contohnya yaitu membuat sumur timba sederhana yang dimana menggunakan katrol tetap. Katrol ini termasuk salah satu jenis pesawat sederhana selain tuas dan bidang miring. Katrol ini berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Sedangkan katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat kita menggunakannya. Katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat tertentu saja. Contohnya katrol yang digunakan pada tiang bendera dan sumur timba. Nah, katrol ini masih tergolong mengangkat beban yang bisa dibilang tidak terlalu berat. Maka dari itu, untuk mempermudah pengambilan air dari dalam sumur, digunakanlah alat yang termasuk jenis pesawat sederhana, yaitu katrol. Perlu kita ketahui bahwa prinsip kerja katrol adalah menarik dan mengangkat suatu benda dengan menggunakan roda atau poros, sehingga bisa terasa menjadi lebih ringan dan mudah untuk diangkat. Sedangkan prinsip kerja dari katrol tetap adalah besar gaya kuasa sama dengan berat beban. Untuk lengan kuasa sama dengan lengan beban tersebut. Sehingga keuntungan mekanis tetapnya adalah untuk mengubah arah gaya, yakni gaya angkat searah gaya berat orang yang mengangkatnya tersebut. Pada katrol tetap hanya terdapat satu penggal tali yang menahan beban. Sehingga besar gaya kuasa atau FK-nya untuk menarik beban sama dengan gaya berat beban atau FB, atau FB sama dengan FK. Sehingga keuntungan mekanis untuk katrol tetap adalah KM sama dengan FB per FK sama dengan 1. Katrol tetap keuntungannya adalah panjang lengan kuasa sama dengan lengan beban, sehingga keuntungan mekanis pada katrol tetap ini adalah 1. Artinya, besar gaya kuasa sama dengan gaya beban. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tidak berubah. Dengan menarik ujung tali yang tidak terikat pada beban, maka beban itu akan terangkat. Kuasa yang dibutuhkan sama dengan berat beban itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui kelebihannya. Yang pertama, dalam mengambil air bisa menggunakan pompa air atau bisa juga dengan ditimba. Yang kedua, jika listrik PLN padam, tidak ada masalah untuk mengambil air. Yang ketiga yaitu tidak perlu membuat atau membeli water torch. Atau keuntungan lainnya yang pertama, katrol itu dapat mengubah arah gaya, sehingga pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Yang kedua, gaya yang diperlukan pada katrol tetap sama dengan berat beban. Dan yang ketiga, yaitu jarak perpindahan beban sama dengan jarak tangan yang menarik tali katrol tersebut. Nah, sedangkan kekurangannya, yang pertama memakan tempat. Yang kedua, kedalaman air hanya bisa 4 buis beton. Dan yang terakhir, yaitu debit air bisa menurun di musim kemarau panjang. Nah, itulah hasil proyek fisika yang saya buat, di mana dengan adanya alat peraga katrol sumur timba ini, anak-anak SD dapat mengetahui pemanfaatan katrol di dalam kehidupan sehari-hari, yang mana bisa dilihat pada sistem katrol sumur timba ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.